Terkait dengan pengakuan ya tidak bisa kita langsung terima kecuali dengan pembuktian kan begitu. Nah, buktinya apa menyeru pada Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Kita lihat kecocokan apa yang mereka seru dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, contoh misalnya Ikhwan al-Muslimun, ya, Al-Ikhwan al-Muslimun, ya katakanlah mereka mengaku demikian, menyeru kepada Al-Quran dan Sunnah. Pada kenyataannya, apakah sesuai dengan Sunnah? Nyatanya tidak. Ya, mereka menyeru kepada persatuan yang itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka yang penting bersatu walaupun kemudian akidahnya berbeda-beda, kita nggak usah saling mengoreksi. Nah, nanti jadi pecah belah sehingga dia mau akidahnya ini boleh, mau akidah itu boleh, kita jangan mengoreksi satu sama lain. Ini akidahnya begitu, biarkan saja. Ini tidak sesuai. Nabi SAW dan juga para ulama salaf, mereka keras terhadap penyimpangan. Menyimpang ya dibenerin, bukan kemudian dengan alasan persatuan, kemudian nantilah atau janganlah begitu. Ini berarti tidak sesuai pengakuannya mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, namun apa yang dia lakukan bertentangan dengan sirah nabawiyah, dengan contoh dari Nabi SAW dan juga para sahabat. Begitu pula yang lain, ya, Asy'ariyah misalnya, ya, Asy'ariyah orang-orang yang mentakwil sifat-sifat Allah, ya, yang harusnya kita tetapkan apa adanya, bukan mereka alihkan ke sifat-sifat yang lain, yang mereka tidak mengakui Allah itu di atas ars, mereka tidak mengakui Allah itu istiwa di atas ars, mereka juga tidak mau mengakui Allah itu turun ke langit dunia secara hakiki misalnya. Padahal yang kita dapat di dalam nas-nas, ya, dalam Al-Quran, dalam sunnah dan juga dari penjelasan para salaf itu menunjukkan bahwasanya memang betul Allah itu turun secara hakiki ke langit dunia. Bahwa Allah itu beristiwa di atas ars. Bahwa Nabi SAW itu juga mengakui bahkan sampai menguji seorang budak perempuan dengan pertanyaan di mana Allah, aina Allah. Dan budak ini mengatakan fis sama, di langit. Ya, sehingga Nabi kemudian mengatakan a'tiqha fa innaha muslimah. Bebaskan dia karena dia seorang muslimah. Ini semua menunjukkan bahwasanya kita menetapkan nama-nama Allah sesuai dengan hakikatnya. Namun orang-orang ini apa yang mereka lakukan? Mereka tidak menetapkan sesuai dengan hakikatnya. Nah, sehingga tidak sesuai pengakuan mereka dengan apa yang mereka dakwahkan. Dan ini butuh kemudian kepada untuk bisa tahu hal-hal semacam ini, maka butuh untuk belajar dari dasar. Maka disinilah pentingnya kita memulai pelajaran dari tadi, ya, tentang akidah itu apa, kemudian urgensi akidah sahihah. Nah, kita memang membuat kurikulum yang memang supaya kita tertata, ya, pola pikirnya tertata sehingga kita bisa pada akhirnya insya Allah akan bisa mengetahui mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.